Ini kalau kita selesaikan menggunakan tabel, hasilnya akan sama. Kalaupun berbeda, bedanya nggak akan signifikan. Paling hanya karena masalah pembulatan saja. Ya, terkadang kan Anda membulatkannya, ada yang misalnya pada saat ngitung jika memang ada angka di belakang koma, ada yang membulatinnya 2 angka gitu ya. Ada yang nggak dibulatkan terus ditulis sampai panjang. Tabel juga ada yang 3 angka di belakang koma, ada yang 4 angka di belakang koma. Nah, tabel yang barusan ya yang saya punya itu yang 4 angka di belakang koma. Jadi bedanya nggak akan signifikan ya antara melihat tabel atau dengan menghitung. Tadi 134, 847, 600 ya, karena ini sekali lagi kembali lagi masalah pembulatan. 134, 847, 600 dan yang ini 134, 848. Bedanya nggak signifikan ya, jadi karena masalah pembulatan. Enak mana? Enak lihat tabel, enak ngitung? Tabel. Tabel ya. Masih ada yang bingung membaca tabel? Nah ini, andaikan rumusnya Anda lupa, dan misalnya tabel pun tidak ada, Anda harus bisa main logika. Jadi logikanya harus jalan nih, kebetulan disuruh ngitung nilai mendatang anuitas. Ya. Aduh, tabelnya nggak ada, nggak boleh lihat tabel. Rumusnya juga lupa. Ya, caranya gimana? Oh, Anda pahami dulu di bayangan Anda bahwa kalau seperti ini berarti nanti setiap akhir tahun ada sejumlah 20 juta. 20 juta akhir tahun ke-1, 20 juta akhir tahun kedua, 20 juta akhir tahun ketiga, sampai dengan akhir tahun kelima. Setelah Anda bisa membayangkan gitu ya di pikiran Anda seperti itu, nah nanti main logikanya, 20 juta yang Anda sisihkan, baik yang Anda terima atau Anda simpan di akhir tahun ke-1, itu nanti nilainya jadi berapa di akhir tahun depannya. Atau setelah 1 tahun, itu nanti nilainya jadi berapa jika dapat I 15% per tahun. Coba Anda hitung coret-coret ya. Sambil Anda di kertas. Saya ajak main logika. Lupa rumus tabelnya tidak tersedia. Jadi Anda tulis gitu ya, akhir tahun ke-1, akhir tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, 20 juta di akhir tahun. Di akhir tahun nulisnya berarti sisi sebelah kanan aja, karena di akhir tahun gitu ya. Nah, pertanyaan saya tadi, yang 20 juta di akhir tahun pertama atau yang Anda sisihkan pertama tadi, itu jumlahnya nilainya jadi berapa setelah 1 tahun? Kalau ada I 15% per tahun. Rp23 juta bukan? Berapa? 23 juta. Sepakat yang lain? Yang lain 23 juta tahu dari mana? Karena 15% ya, 15% kali 20 juta berarti ada bunga 3 juta. Berarti 20 tambah, dengan kata lain langsung aja 20 juta dikali 1,15%. 20 juta dikali 1 ditambah 15%. Pangkat 1, pangkat 1 bisa kita abaikan. Kan kita bisa pakai rumus future value. Ya, 20 juta, dia sebagai present value-nya, kalikan 1 tambah 15% pangkat 1. Oh, berarti 20 juta dikali 1,15. Hasilnya 23 juta. Itu setelah dikumulatifkan 1 tahun. Atau dengan kata lain, itu 23 juta itu, yang 20 juta akhir tahun ke-1, nanti posisinya di akhir tahun kedua jadi 23 juta. Nah, ceritanya di akhir tahun kedua atau di tahun berikutnya kan nabung lagi, nyisihin lagi, nerima lagi 20 juta. Berarti posisinya, outstanding-nya di akhir tahun kedua itu berapa jumlahnya? Kalau nyisihin lagi, nerima lagi 20 juta. Berapa? 49.450 juta, Bu. Kok 49?
Dari mana 49? Kan yang kita sisihkan, yang kita terima akhir tahun kedua, itu kan belum ada hitung-hitungan bunga, karena baru kita sisihkan, baru kita simpan, baru kita terima. Yang baru ada hitung-hitungan bunganya adalah yang kita sisihkan atau kita terima di akhir tahun ke-1. Berarti posisinya di akhir tahun kedua, baru yang 10 juta di akhir tahun ke-1 saja yang sudah ada hitungan bunganya. Yang 23 juta tadi. Lalu kalau ditambah dengan kita menyisihkan atau kita menerima lagi 20 juta, berarti jumlahnya jadi berapa? 23. Jumlahnya jadi berapa? 43 juta. 43 juta, betul. Karena yang disisihkan di akhir tahun kedua itu belum ada hitungan bunganya. Dia baru berbunga nanti setelah dikumulatifkan 1 tahun atau nanti di tahun berikutnya. Oke ya, berarti sepakat di akhir tahun kedua jumlahnya 43 juta. Setelah nambah lagi 20 juta. Oke, sekarang sambil Anda hitung lagi. Yang 43 juta di akhir tahun kedua tadi, nah nanti tahun depannya, atau setelah 1 tahun, atau dengan kata lain di akhir tahun ketiga, jika ada I 15%, dia nanti jumlahnya jadi berapa? 43 juta dikali 1 tambah 15%, gitu aja. Kali 1,15. Atau mau ngitung 15% kali 43 juta boleh, nanti ditambahkan 43 juta, nah enggak, sama aja. Rp49.450.000. Berapa? Rp49.450.000. Oke, yang lain gimana? Sama nggak hitungannya? Coba, saya juga ngitung. Kali 46.450.000. 46 juta. Coba, 43 juta dikali 1,15. 49, 450.000. Betul ya, 49.450.000 ya? Halo? Iya, Ibu. Ya, Betul, Bu. betul. Jadi di akhir tahun ketiga, yang 43 juta di akhir tahun kedua, dia jumlahnya sudah berubah jadi 49.450.000. Nah, kemudian nambah lagi 20 juta, nyisihin lagi, nerima lagi 20 juta, sehingga jumlahnya jadi berapa? Tambah lagi dengan 20 juta. Berarti sama dengan? 69.450.000, Bu. Oke, 69.450.000. Nah, untuk tahun depannya udah kebayang belum? Udah punya gambaran belum? Oke, sekarang saya tanya, nanti di akhir tahun keempat, jumlahnya semuanya jadi berapa? Di akhir tahun keempat, jumlahnya jadi berapa setelah nambah lagi 20 juta? Ayo, ada yang sudah nemu hitungannya? Hitung dulu yang 69.450.000 itu, kalau nambah 15% jadi berapa? Kemudian nanti di akhir tahun keempat nambah lagi 20 juta. Kan gitu logikanya.
Yuk, berapa? Jadinya udah 99.867.500 bukan, Bu? Yang lain gimana? Berapa yang lain? Jadinya berapa, Mbak? 99.867.500. Oke, jadinya 99.867.500. Yang lain gimana? Sudah nangkep belum? Yang lain sama nggak? 99.867.500. Sama, Bu. Sama ya? Bu. Nah, satu kali proses nih, yang 99.867.500, nanti tahun depannya dia jumlahnya jadi berapa, lalu nambah lagi 20 juta. Jadi 134.847.625, Bu. Oke, 134 juta berapa? 847. 625. Oke, silakan Anda lihat dengan hitungan yang ini atau dengan yang tadi pakai tabel ya, atau dengan yang main logika. Kalau ada beda, sekali lagi bedanya hanya tadi karena di sini kita pakai rumus gitu ya, dan itu ada pembulatan, bedanya nggak signifikan. 600 tadi hitungannya berapa? 625 ya Mbak ya? Iya. Ya. Jadi main logikanya seperti itu untuk menghitung nilai mendatang anuitas. Jika tabelnya tidak tersedia, jika rumus yang ininya Anda lupa. Yang satu tambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I kalikan A-nya tuh lupa ngeblank, silahkan Anda bisa main logika seperti tadi. Itu ya, paham ya? Yang lain gimana? Apa cuma 1-2 orang saja yang bisa ngikutin alur tadi ngitung logika yang nilai mendatang anuitas? Atau ada yang bingung? Enggak ya, mudah-mudahan nggak bingung ya. Jadi nanti ngitungnya jangan seenaknya sendiri. Misalnya 20 juta kali 5, berarti 100 juta. Nanti kalikan bunganya 15%. Ada yang kadang seperti itu, pas ujian kepepet. Ada juga yang 15% kali 5 tahun, berarti 75%. 75% kali 20 juta kali 5 tahun, berarti 100. 100 juta kali 75%. Ada yang kepepet itu ngitungnya seperti itu. Padahal logikanya itu kayak tadi, seperti itu. Pemahaman anuitasnya itu perlu ada di bayangan dulu, ada di pikiran dulu. Oh iya, berarti karena kita lagi bahas anuitas biasa, dilakukannya di akhir waktu, di akhir periode, berarti nanti setiap akhir tahun, setiap akhir waktu gitu ya, kita misalnya menyisihkan atau menerima dalam jumlah yang sama. Terus interval waktunya, jaraknya juga sama. Kalau setiap akhir tahun, oh berarti konsisten gitu ya, akhir tahun ke-1, akhir tahun kedua, akhir tahun ketiga. Kalau misalnya setiap akhir semester gitu ya, oh berarti nanti akhir bulan Juni, akhir bulan Desember gitu ya. Lalu di akhir Juni lagi tahun depannya. Jadi bayangannya seperti itu gambarannya. Kalau setiap bulan gitu ya, oh berarti nanti setiap akhir bulan. Akhir bulan Januari, akhir bulan Februari dan seterusnya. Konsisten, jumlahnya sama, interval waktunya, selang waktunya sama. Itu anuitas di sini. Ada yang masih bingung, pusing? Enggak ya, mudah-mudahan ya. Nah, kita satu lagi ke present value anuitas. Nilai sekarang anuitasnya. Kebalikan dari yang tadi. Untuk menghitung nilai sekarang anuitas, kita bisa gunakan rumus. Di sini ada 2 rumus. Ini bukan berarti rumusnya 2. Rumus yang kedua, yang di bawah itu hanya untuk menyederhanakan biar nanti nggak terkesan numpuk. Kan yang rumus atas itu 1 dikurangi 1 per. 1 per 1 nambah I pangkat N nanti dibagi lagi, per lagi dengan I. Kalau ditulis ke bawah kan itu
bisa terlihat numpuk ya, sehingga disederhanakan menjadi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N dibagi I. Jadi rumusnya mah bukan berarti ada 2, cuman disederhanakan biar nggak numpuk di penyajiannya. Karena yang di atas itu rumus ke-1 Anda bisa lihat, oh iya 1 dikurangi 1 per, nanti dibagi lagi, per lagi dengan I. Itu kan numpuk kalau ditulisin sampai ke bawah. Jadi bisa pakai yang atas ataupun yang keduanya, pangkat min N. Jadi kalau ditanya faktor bunga nilai sekarang anuitasnya yang mana? Coba, faktor bunga nilai sekarang anuitasnya yang mana coba? Yang A, Bu. A itu anuitasnya, Mbak. Faktor bunga nilai sekarang anuitasnya yang mana? Ya, yang 1 dikurangi 1 per 1 tambah I pangkat N dibagi I. Itu faktor bunganya. Kalau tadi kan yang waktu future value anuitas, faktor bunganya yang mana? Yang 1 tambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi I, kan gitu. Kalau faktor bunga nilai mendatang yang mana? Oh, berarti yang 1 tambah I pangkat N. Kalau faktor bunga nilai sekarang yang mana? Oh, yang 1 per 1 tambah I pangkat N. Itu kan sudah ya, sudah kita bahas tuh. Nah, dengan soal yang sama, tapi sekarang kita mau menghitung nilai sekarang anuitasnya. Yang ada di bayar akhir tahun, menyisihkan atau misalnya menerima sebesar 20 juta. Selama 5 tahun berturut-turut. Jika I-nya 15%, berapa nilai sekarang dari anuitas dana tersebut? Nah, dengan menggunakan rumus tadi, rumus yang ini, faktor bunga nilai sekarang anuitasnya yang mana sekarang kalau saya tanya? Faktor bunga nilai sekarang anuitasnya yang mana? Faktor bunga nilai sekarang anuitasnya berapa? 3,3522 sayang. Nggak usah pusing-pusing. Kan hasil perhitungan yang rumus ini, yang sebelah kiri anuitas, itu kan 3,3522. Maka itulah faktor bunga nilai sekarang anuitasnya. Dengan I-nya 15%, N-nya 5 tahun. Sekarang kita lihat ke tabel, betul nggak faktor bunga nilai sekarang anuitas kalau I-nya 15%, N-nya 5 tahun itu 3,3522? Apakah tabelnya yang ini? Tabel A. Iya, Bu. Iya, betul ya. Di sini ada tabel present value interest factor for $1 annuity. Ada penguatan di situ annuity-nya. Ada present value dan ada annuity. Lalu terlihat juga rumus faktor bunga nilai sekarang anuitasnya. 1 dikurangi 1 per 1 tambah K pangkat N dibagi K. Jangan mempermasalahkan K atau I-nya ya. Sekarang lihat di tabel, kalau I-nya 15% dan N-nya 5 tahun. 3,3522. 3,3522. Jadi Anda nggak perlu repot-repot ngitung yang 1 dikurangi 1 per 1 tambah I pangkat N dibagi I kalau sudah punya tabelnya. Tadi kan waktu belum lihat tabel kan kita ngitung tuh ya. Hasilnya juga sama 3,3522. Ternyata melihat tabel juga 3,3522. Nah, kalau sudah ketemu faktor bunga nilai sekarang anuitasnya, langsung kalikan saja dengan anuitasnya yaitu sebesar 20 juta. Hasilnya berapa? 3,3522 dikali 20 juta. 67. 67 berapa? 67? 44. 67 juta 43.102 sekianan. Mau manual, rumus, ataupun dengan melihat tabel, nggak akan beda. Kalaupun beda, kembali lagi bisa saja karena faktor pembulatan ya. Bedanya nggak akan signifikan jauh, nggak tahu-tahu jadi
65 juta. Kalau 65 juta kan udah jelas beda ya, bukan masalah pembulatan lagi. Tadi mah waktu mendatang anuitas tuh 134 juta ya. Tapi kalau mencari nilai sekarang anuitas yang 20 jutanya, hanya 67 juta 43.000. Baik pakai rumus ataupun dengan melihat tabel. Nah, jika tabel tidak tersedia, nggak boleh lihat tabel, dan rumusnya pun lupa, Anda juga harus bisa main logika. Nah, ini lebih simpel, lebih sederhana kalau menghitung nilai sekarang anuitas biasa. Dengan hanya bermodalkan rumus present value tentunya. Rumus present value ada yang ingat, ada yang masih tahu. Hitung present value rumusnya gimana? Nilai sekarang sama dengan nilai mendatang atau future value dibagi 1 tambah I pangkat N. Udah, cukup dengan bermodalkan rumus itu, nanti Anda bisa ngitung nilai sekarang anuitas. Saya ulangi ya, nilai sekarang itu sama dengan nilai mendatang dibagi 1 tambah I pangkat N. Itu kan rumus present value ya. Present value sama dengan future value N dibagi 1 tambah I pangkat N. Oke, sekarang kita ngitung nilai sekarang anuitas biasa yang 20 juta menggunakan logika. Konsep atau pemikirannya tetap sama ya, di akhir tahun sebesar 20 juta. 20 juta dari akhir tahun ke-1 sampai dengan akhir tahun ke-5. Sekarang cara ngitung nilai sekarang anuitasnya gimana? Yang di akhir tahun ke-1 20 juta, itu kan di akhir tahun ke-1 ya. Itu kalau dicari nilai sekarangnya tuh berapa coba? Atau dengan kata lain, kalau dihitung di awal tahun, yang 20 juta di akhir tahunnya itu nilainya berapa? Misalnya akhir tahun 2019, nyimpen atau menerima 20 juta. Nah, sekarang kalau kita melihat atau kita yang 20 juta di akhir tahun itu posisinya di awal tahun, atau berarti nilai sekarangnya, itu nilainya jumlahnya sama dengan berapa? Caranya gimana? Berarti 20 juta dibagi 1 tambah I pangkat N. 20 juta dibagi 1 tambah I itu berapa? 1,15. Pangkat N-nya berapa? 1. Karena kan dari akhir tahun ke-1 sampai ke awal tahun, itu kan kumulatif selama 1 tahun. Nangkep maksud saya? Saya ulangi ya. Akhir tahun ke-1 sampai dengan akhir tahun ke-5, Anda bisa sambil tulis di buku tulis ya, barangkali nggak kebayang, nggak nangkep maksud saya. Tulis 20 juta. Berarti ada 5 kali 20 juta ya di akhir tahun ke-1. 20 juta yang di akhir tahun ke-1, kalau dicari nilai sekarangnya, atau misalnya itu posisinya kita pindahkan jadi awal tahun, jika I-nya 15%, maka nilai yang 20 juta itu setara dengan berapa? Kan Anda pernah tuh ngitung-ngitung present value, kalau misalnya 5 tahun lagi Anda dapat warisan, dari warisannya misalnya Anda minta sekarang, itu nilainya setara dengan berapa? Ini kan sama aja seperti itu. Setelah 1 tahun jumlahnya 20 juta. 20 juta itu kalau dimintanya sekarang, itu nilainya sama dengan berapa jumlahnya? 20 juta dibagi 1,15 berapa? Kan gitu. Berapa 20 juta dibagi 1,15? Azan. Berapa coba? 17.391.304 bukan? Oke, 17.391.304. Misalnya komanya kita tuliskan 348 deh, 348 atau 35. Nah, itu adalah jumlah 20 juta yang di akhir tahun ke-1 kalau dicari nilai sekarangnya adalah sebesar segitu. Untuk akhir tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sama. Anda hitung, Anda cari nilai sekarangnya.
Berarti nanti pangkatnya menyesuaikan ya. Kalau di akhir tahun kedua yang 20 jutanya, oh berarti nanti pada saat ngitung di rumusnya pangkatnya pangkat 2 kalau mau dicari nilai sekarangnya. Sambil nunggu azan, Anda hitung ya, nanti terakhir Anda jumlahkan hasilnya berapa. Maka itulah present value anuitasnya. Ada yang sudah selesai? Tadi yang 20 juta di akhir tahun ke-1, kalau dicari nilai sekarangnya 17.391.304,35. Kalau yang 20 juta di akhir tahun kedua, kalau dicari nilai sekarangnya berapa? Berarti nanti 20 juta dibagi 1,15 pangkat 2. Yang 20 juta di akhir tahun ketiga, kalau ngitung nilai sekarangnya, berarti 20 juta dibagi 1,15 pangkat 3. Dan seterusnya sampai dengan yang kelima. Nanti terakhir dijumlahkan, maka itulah nilai sekarang dari anuitas sebesar 20 juta tadi. Jika I-nya 15%, N-nya 5 tahun. Ada yang sudah?
Mbak Rifka sudah, Mbak Rifka? Belum, Bu. Belum? Ada yang sudah ngitung 20 juta yang di akhir tahun kedua itu nanti jumlahnya berapa kalau dicari nilai sekarangnya? 20 juta dibagi 1,15 pangkat 2. Berapa hasilnya? 15.122 bukan, Bu? 15.122.873,335 deh ya. Nah itu ya. Sambil ditulis ya hasilnya. Yang akhir tahun ketiga ada yang sudah ngitung? 13.150.973. Baik. Kembali. 13 juta 150 berapa? 13 juta 150 berapa? 973, Bu. 973. Pembulatan kah? Rp13.150.000. Kalau hitungan saya 350,59. Paling ini aja ya masalah pembulatan sih kalau kata saya mah. Ada yang sudah selesai sampai akhir tahun kelimanya mencari nilai sekarangnya? Ada yang udah selesai belum sampai akhir tahun kelima? Yang akhir tahun keempat ada yang sudah? 11.435. 11 juta 435. berapa? Ada kelanjutannya enggak? 11.435.000 kan, Bu? 0,064. 11.435.064 ya, misalnya 9 bisa dibulatkan 9,91 maksudnya. Oke, satu lagi. Terakhir, yang akhir tahun kelima, 20 juta dibagi 1,15 pangkat 5. Berapa hasilnya? 9.943.534,76. Ulangi, 9 juta 943.534,76 kan, Bu? Oke, terakhir dijumlahkan yang dari mulai akhir tahun ke-1 dicari present value-nya sampai yang dengan terakhir ini dijumlahkan. Kalau beda, bedanya nggak akan jauh. Hanya masalah pembulatan saja. Dia akan di 67 sekianan setelah dijumlah.
Berapa hasilnya setelah dijumlahkan? Ada yang sudah menjumlahkan? Yang 17 juta sekian, tambah 15 juta sekian, tambah 13 juta sekian, tambah 11 juta sekian, tambah 9 juta sekian, hasilnya berapa? 67.043.423. Kayaknya beda belakangnya, Bu. Oke. Bedanya cuman sedikit, nggak signifikan, hanya karena pembulatan saja. Nah, itu kalau main logikanya seperti itu. Kalau mau menghitung nilai sekarang anuitas dari jumlah yang 20 juta, I-nya 15%, N-nya 5 tahun. Ya. Kalau tidak ada tabel, tidak boleh lihat tabel dan rumusnya lupa. Gitu ya logika berpikirnya. Ada yang kesulitan ngikutinnya? Alur berpikirnya seperti tadi? Bisa dibedakan ya antara yang future value annuity, oh tadi logika berpikirnya gitu kalau pakai logika. Terus yang barusan, oh kalau main logika caranya gitu. Cari aja dulu semuanya nilai sekarangnya, nanti terakhir dijumlahkan. Mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Oke, berarti sampai di present value annuity ini, berarti selesai materi kita untuk nilai waktu uang. Ya, konsep bunga sudah, ya, yang bunga tunggal, bunga majemuk, terus kompon period juga sudah, future value sudah, present value sudah, future value annuity sudah, present value annuity sudah. Tabel sudah. Ada yang mau ditanyakan? Mau lanjut ke yang baru atau mau break dulu? Ini tuh kita pertemuan keberapa? Ke-6, Bu. Oh, ke-6. Betul, ke-6 ya? Nggak Berarti kerasa ya, minggu depan terakhir ya, Bu? Iya, soalnya saya udah dapat woro-woro UTS tanggal 26, nggak kerasa. Kirain masih kapan gitu ya, ternyata 26 sampai tanggal 5 ya, Bu? UTS, Bu. Iya, kalau nggak salah 26 April sampai tanggal 5 apa ya? Apa ya? Nah, 26 April sampai 5 Mei, iya betul. Jadi 1 kali pertemuan lagi ternyata ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Berarti kita sudah berapa topik ya? 4 ya. Mau lanjut ke yang baru? Atau mau istirahat dulu? Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Terima kasih Puasa sih ya. ilmunya. Puasa jadinya udah ini ya, udah dapat segini. Segini tuh future value annuity sama present value annuity kalau menurut saya belum banyak. Yakin cukup? Iya, Bu. Iya, Iya, Bu, cukup. cukup, Bu. Saya mewakili Ya sudah. teman-teman. Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau cukup sih. Barangkali mau lanjut, sudah saya siapkan materi yang berikutnya. Ya. Kalau sudah, nggak apa-apa. Berarti nanti kita lanjut lagi minggu depan. Ya. Berarti ini sudah? Sudah, Bu. Sudah. Mari istirahat. Bu. Udah istirahat ya di ini Iya, Bu. apa bobo siang atau masih ada kuliah? Masih ada, Bu. Jam 1, Masih Bu. ada ya, masih ada. Kan ibunya lagi nggak enak badan tuh. Kami kan Oh ngerti, Bu. gitu. Kalau dibilang nggak enak badan ya sebenarnya kadang kalau seperti ini nggak kerasa juga sih ya. Paling ya sesekali batuk gitu ya, tenggorokannya gatel. Kalau
dipaksain ya tetap bisa aja sih gitu kalau saya nggak yang gimana-gimana. Kalau mau lanjut, hayu nggak masalah. Nah, saya sih fine-fine aja. Nggak bukan kondisi yang nggak fit sehingga saya jadi sama sekali nggak bisa doing nothing, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Insya Allah masih bisa, walaupun nggak fit banget ya. Jadi mau udahan aja gitu? Yakin? Iya Bu, nggak apa-apa Bu, istirahat aja ibunya. Oke, ya sudah kalau begitu ya. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Silahkan dipelajari lagi. Kalau yang ini nilai waktu uang sudah ada di Classroom belum? Udah ya? Belum Bu. Belum, Bu. Masa sih belum saya share? Masa perasaan udah deh. Coba saya lihat. Oh iya ya, belum ya, kelewat ya. Perasaan saya pernah deh. Oh Baru ternyata tugas, Bu. belum. Baru Iya, tugasnya, iya. Bu. Saya ingatnya tuh berasa udah pernah posting, makanya ngasih tugas tuh. Pantesan pas ngerjain tugas tuh pada beda-beda ininya simbolnya tuh, ngerjainnya rumusnya. Ternyata saya belum ya, kirain saya udah. Lupa sayangnya. Oh ya sudah, kalau gitu nanti saya share di Classroom ya. Oke, kalau begitu ya untuk hari ini kita cukupkan dulu. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Puasanya diterusin ya, masih lama ini maghribnya ya, dikuat-kuatin. Nggak ada alasan batal di tengah jalan ya, kecuali misalnya perempuan ya tahu-tahu berhalangan atau memang tidak puasa gitu ya karena periodnya. Ya, kalau laki-laki mah kalau bukan karena sakit atau uzur, puasa nggak ada alasan. Baik, dari saya itu saja dulu ya, cukup untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan ya, di jam dan kesempatan yang sama. Insya Allah tetap sehat terus ya. Tidak kurang suatu apapun ya. Puasanya tetap lancar sampai dengan nanti Lebaran ya. Untuk hari ini kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucap alhamdulillahnya kayak berat ya. Wait, saya print screen dulu. Saya belum print screen. Cuman agak lama kalau mau masuk ke Word. Ternyata ini ya, omongan saya tuh nggak digubris ya, meskipun saya udah ngomong berkali-kali. Tolong videonya diaktifkan, tolong videonya partisipan. Banyak juga yang nggak aktif videonya nih. Selain yang sudah izin ke saya karena ada gitu ya yang izin nggak enak badan, yang lainnya nggak ada izin kan harusnya nggak ada alasan ya. Tapi ternyata tetap bandel ya, emang namanya mahasiswa sih susah ya. Harusnya saya benar-benar bikin aturannya ketat gitu ya, kalau nggak ngikut udah keluarin aja gitu ya dari Zoom-nya. Oke lah, kalau begitu ya, saya undur diri dulu. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama terima kasih. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri dulu Zoom-nya ya.